Nah, kalau para kiai NU misalnya, kiai NU yang langitan itu kan begini, semuanya begini kayaknya. Apa itu maksudnya, memahami Pak? Sundanya suku. Oh, bukannya konsep Tidak gitu. memahami Sunda sebagai konsep besar tentang peradaban. Oh, jadi Sunda dianggap suku. Iya, Sunda dianggap suku. Tidak memahami Sunda sebagai ideologi. Iya. Kalau saya kan memahami Sunda sebagai ideologi, bukan sebagai suku. Yes. Kang Deddy kalau ditanya sukunya apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Fasco Rusaini di channel Macan Idealis. Hari ini kebetulan gue lagi di masjid atau biasa disebut di Tajuk Gede Cilodong. Cilodong. Tapi ini masjid ya. Ya kebetulan gue lagi sama seorang, ini pendirinya sebenarnya nih. Pendiri masjid. Salah, yang mendiriin masjid tukang tembok. Oh, Kang Tembok. Kang Deddy yang punya Purwakarta. Enggak lah, kita nggak punya Kalau bilang lagi. Purwakarta pasti Kang Deddy Mulyadi udah Purwakarta udah levelnya deh. Ini Kang. Tadi kan saya sama Bapak Ridwan Saidi ikut muter-muter nih Kang. Ikut muter-muter nih sekitar masjid sini. Ini agak unik masjid sini Kang. Apa sih sebenarnya filosofi masjid ini? Ini kayak misalnya contohnya nih Kang ya. Ini pandangan mata saya aja yang lihat. Iya. Kayak di samping mimbar itu ada bendera merah putih. Iya. Di tiap pilar-pilarnya bendera merah putih. Iya. Karpet-karpetnya merah putih. Iya. Gitu loh. Ornamen-ornamennya ini banyak banget ornamen-ornamen yang sifatnya keindonesiaan banget Iya. gitu kan. Terus dikelilingi dengan sawah-sawah. Ada kayak saung-saung. Ini menarik. Apa idenya? Kok Iya. Kang tiba-tiba kepikiran gitu? Iya, Babe ini kan tadi cerita tentang Sah Bandar. Nah, Sah Bandar ini kalau di Purwakarta ada tempat namanya Wanayasa. Wanayasa itu dulu ada guru silat, namanya Sah Bandar. Sah Bandar. Dan jurusnya terkenal jurus Sah Bandar, mematikan. Nah, silat itu kan merupakan sebuah tradisinya orang Indonesia yang hari ini diakui oleh UNESCO kan. Nah, saya menyebutnya adalah pencak silat. Saya sih sering menyebutnya pancak silat. Pancak silat. Panca itu 5. Oke, Silat panca itu ya, panca. gerakan yang memiliki jurus atau arah. Oke. Jadi 5 yang memiliki jurus atau arah. Artinya gerakannya terarah pada satu titik. Nah, Pancasilat itu saya selalu menerjemahkan dalam 5 hal, 5 kaidah. 1, sumrah diri ka Gusti. 2, hormat kepada jalmi. 3, ajeg micinta lemah jeung cai. 4, ajeg keyakinan diri. Yang kelima, nebarkeun silaturahmi. Nah, ini kan sumrah diri ka Gusti kan cermin sebuah penyerahan diri secara total. Dan itu barangkali Babe lebih paham betul karena lebih senior urusan di KHMI-annya. Dan kesejarahan. Ya, walaupun sama Cak Nur dulu beda paham. Ya, nah ini sumrah diri ka Gusti kan cermin penyerahan secara totalitas manusia pada Allah, dan orang Sunda menerjemahkan itu totalitas pada Allah itu kan artinya totalitas menyerahkan diri pada apa yang menjadi kehendak alam. Berserah dirinya. Iya, yang disebut dengan orang Sunda sebutnya sunatullah. Sunatullah itu kan sebenarnya ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu geografi. Itu sunatullah kan begitu. Ilmu geologi. Itu kan sunatullah itu kan itu. Sunatullah itu kan sesuatu yang memiliki kepastian. Yang memiliki kepastian itu yang disebut dengan sunatullah karena yang ketentuannya tidak bisa dirubah. Air jatuh dari atas ke bawah. Ya kan, air mengalir dari dataran lebih tinggi ke lebih rendah. Angin berhembus dari tekanan yang lebih tinggi, lebih rendah. Siapapun tidak bisa bantai, itu sudah sunatullah. Nah, konsep penyerahan dirinya itu sehingga lahirlah falsafah. Misalnya sebuah negara akan kuat dengan Tritangtu di Buana, yaitu Rama Resi Prabu, civil society, kemudian guru yang linuhung yang memiliki independensi, kemudian pemimpin yang kuat, gitu loh. Terus kemudian ajaran hidupnya yaitu yang disebut dengan tata salira, tata negara, tata buana, tata surya. Nah itu kan semuanya kan aspek-aspek sunatullah yang bersifat eksak keilmuan itu kan. Nah konsep penyerahan dirinya jelas. Caranya adalah hutan itu nggak usah diurus oleh manusia. Udah ada yang ngurus. Dia sudah bisa ngurusnya sendiri. Karena di hutan diurus oleh manusia itu hutan jadi rusak. Ya Be ya.
Ya kan? Laut itu nggak usah diurus oleh manusia. Laut sudah bisa sunatullah ngurus dia sendiri. Karena diurus manusia itu laut jadi rusak. Sungai itu nggak usah diurus oleh manusia. Sungai sudah bisa mengatur dirinya sendiri. Karena diurus manusia itu sungai jadi rusak. Jadi manusia itu jangan ngurus alam. Orang dia yang hidup harus patuh pada alam. Justru malah mengikuti apa? Iya, harus mengikuti apa kata alam, bukan alam mengikuti kata manusia. Ini yang bikin kerusakan. Itulah orang berserah. Jadi orang berserah dalam pandangan teologi yang saya miliki hari ini adalah kalau berserah pada Allah kan susah kita menceritakannya. Bagaimana pengakuannya kan tidak terukur. Ya, cara sederhana aja orang yang berserah diri pada Allah itu nggak nebang pohon sembarangan, ya kan, nggak encemari sungai, gitu kan, nggak merusak habitat ekosistem baik di darat, di laut maupun di udara. Terus gini, Kang, ini kan mengenai teori kesundaan. Nah, ini belum selesai. Oh, belum selesai ya? Ini baru berserah. Oh, berserah. Nah, berserah diri ka Gusti, hormat pada Papa Dalmi, kan itu mencintai lah. Ini yang ketiga nih. Ketiga ini adalah mencinta lemah jeung cai. Tanah air. Mencintai tanah air. Mencintai tanah air. Cai tanah air. Itu kan sehingga itu yang saya memaknai dari gerakan saat boleh kong kita memaknai berserah. Menghormati. Orang Jepang kan yang mempraktekkan ini. Bersujud. Ini bersujud. Bersujud pada tanah air. Tanah air itu kan dua warna. Hitam dan putih. Hitam dan putih dalam terminologi kita itu diterjemahkan menjadi merah dan putih. Kalau hitam dan putih itu lebih pada teologi ketuhanan. Itu orang Bali pakai kain poleng. Nah, dalam teologi keindonesiaan menjadi merah putih. Nah, terus gini kan. Jadi kenapa disujudi? Yang kita sujudi itu ini simbol aja. Yang kita sujudi itu adalah kalau mencintai Allah, maka cintai tanah dan air. Jadi itu mengapa di dalam sajadah ini ada warna merah dan putih, itulah penjelasannya. Di masjid ini, di tajuk ini. Kan gini, Kang. Yang kalau di Sunda yang Anda tahu nih, Kang, yang saya tahu ini kan kalau Sunda ini biasanya kata bahasa tajuk ini kan masjid kecil. Ini kenapa gede banget ente bikinnya, Kang? Iya, yang kalimatnya tajuk itu kan kecil. Nah, kemudian kan kita masuk dalam wilayah branding. Branding itu kan sekarang itu brand tuh bahasa itu menentukan brand. Jadi kalau saya bilang tajuk aja, nggak ngebrand. Karena kecil. Makanya saya tambah lagi gede. Ini tajuknya gede, kan ngebrand. Jadi tajuk itu dilunturkan dengan bahasa gede. Iya, tajuknya kan kecil. Karena ini gede, ya udah bilang tajuk gede, apa susahnya sih? Iya. Terus ini, Kang, ini di tajuk ini, di masjid ini banyak banget ornamen-ornamen yang sangat keindonesiaan banget. Ya. Terus kalau kita sangat keislaman, tapi lebih ke Indonesiaan nih, Kang. Loh, emang ya, Indonesia itu sangat Islam, alamnya. Sangat Islam ya? Alamnya sangat Islam loh. Loh, kalau ngomongin tentang sholat 5 waktu, yang paling tepat itu ngomongin Indonesia. Gitu. Dari sisi terminologi. Apa coba, Kang? Gimana loh, maksudnya, Kang? sholat subuh ngepas. Jamnya. Antara subuh dan lohor hitungannya tepat. Dari lohor ke asar hitungannya tepat. Dari asar ke maghrib hitungannya tepat. Dari maghrib ke isya hitungannya tepat. Coba Anda tinggal di Eropa. Iya. Di Indonesia pas ya semuanya. Lepas, coba di Eropa. Bisa siangnya lebih lama, bisa malamnya lebih lama. Iya. Jadi Indonesia ini menarik kalau dari Jadi salat 5 waktu itu dalam konteks wilayah bagi Indonesia sesuatu yang sangat tepat. Iya. Malah kalau saya lihat di sini, ini kan biasa banyak masjid yang agak ke Arab-Araban gitu, Kang ya. Ini saya lihat bukan ke Arab-Araban, masjid yang ke Indonesia. Ke Indonesiaan misalnya kayu jati ya, walaupun memang ini harus ada penyempurnaan menurut saya sih dari sisi ornamen. Jati. Loh, kan kita belajar nggak jauh-jauh di Cirebon itu kan sunannya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu kan ada gunung, ada jati. Kan gunung itu harusnya tidak ada pohon jati karena gunung itu rata-rata pohonnya bukan jati. Iya. Bukan jati. Ya? Bukan dong. Gunung mah pohon beringin, ya kan? Di gunung mah pohon tanjung. Di gunung mah gitu loh. Ini Kiara di Gunung Jati memang ada pohon jati. Iya, kalau ini kan kebetulan kalau di Cirebon itu kan bukan daerah pegunungan, itu kan daerah pedataran. Tetapi pohonnya adalah pohon jati. Nah, pohon jati itu adalah puncak dari perjalanan spiritualitas kemanusiaan karena dari sisi kayu yang bisa digunakan di Jawa. Yang berkualitas tinggi, yang bermutu, ya kayu jati. Nah, sehingga kemudian makannya pun pakai daun jati, jadilah nasi jamblang. Itu namanya nasi jamblang. Iya. Kenapa jamblang? Yang jamblang ada jati. buahnya sendiri. Iya.
nasinya nasi jamblang, tapi dibungkusnya daun jati. Oh. Nasinya. Bukan daun jamblang. Bukan, daun jati. Jamblang beda kalau di Betawi. Enggak, daunnya kecil. Kecil, daun jamblang Nggak kecil. bisa dipakai ngebungkus. Iya, nah tapi nasinya nasi jamblang, tapi dibungkusnya pakai daun jati. Sehingga karena di sini di lingkaran ini kan perhutani. Iya. Ya hutannya perhutani. Iya. Kayu jati. Iya. Ya kalau di sini di sekitarnya perhutani kayunya kayu jati, kita bangun Tajuk ngapain cari kayu yang jauh ke Kalimantan, yang dekat Jati banyak, kenapa harus pakai kayu dari Kalimantan? Dia pakai kayu Jati yang dekat sini dong. Anda makan, pengen enak ngapain harus pakai apa kertas nasi yang harus ada lewat pabrikan? Ya udah pakai Jati, diikat pakai tali, bambunya kan banyak. Nah itu kan kalau membangun akses, mendekatkan diri pada apa yang dekat dengan kita menjadi sumber ekonomi, itu yang kata guru-guru Nababe, orang yang bersyukur itu. Orang yang bersyukur. Iya, orang bersyukur ditambah nikmatnya. Bersyukur kan, ada daun kan tambah nikmatnya. Pedagang itu untungnya jadi gede. Ya orang daun Jatinya gratis. Makanya lebih enak. Gini Kang, gue kalau ngeliat lu Kang Deddy ini sangat pengen banget menampilkan sisi kesundaannya. Contohnya kayak penampilannya aja nih kan, selalu menggunakan apa nih Kang? Ikat ini gitu loh. Apa ini filosofi ikat ini Kang? Iya, ikat itu kan mengikat pikiran, mengikat kepala. Kan ikat itu ikat kepala. Kepala terus diikat, pikiran terus diikat. Kalau diikat itu artinya dia harus diikat agar tidak terlalu pergi terlalu jauh dan agar dekat kemana, ke hati. Makanya falsafahnya kan cing caring cing pageh kancing. Artinya bahwa kekuatan manusia itu tergantung pada hatinya, kancing. Set saring set pageh ikat. Nah kan gitu loh. Orang yang pageh kancingnya maka ikatnya akan kuat. Orang yang hatinya bening maka pikirannya akan bersih. Oke, filosofi itu dari filosofi itu. Iya, menarik ya Kang. Itu. Oke Kang, gini Kang. Ini bicara Purwakarta lagi Kang. Ini agak melebar dikit nih Kang ya. Dari bicara Masjid Tajuk ini. Tajuk. Bicara Sunda deh. Sunda. Sunda ya? Ya Purwakarta kesempitan. Lebih kesempitan. Iya dong. Tapi kalau Kang Deddy kan Purwakarta, kemarin nyalon gubernur kan? Wakil. Wakil ya? Wagub. Wakil nggak nyalon gubernur, Beh. Iya. Wakilnya kemarin siapa? Deddy Mizwar. Ini kan mau bicara Sunda ya. Sunda. Saya kaitan dengan ikat kepala. Ikat kepala. Kan kepala dihormatin ya. Jadi dulu orang baju nggak pakai. Terbuka saja kan. Bawah tentu ditutup, tapi kepala mesti ada ikat karena itu dihormatin. Kalau nggak salah, apakah tarian Sunda gerakan tangannya liwat kepala? Kesana nggak pernah. Nggak pernah liwat kepala. Jadi kan, kalau kita perhatikan kan Jakarta juga tariannya paling tinggi begini. Nggak bisa liwat kepala. Nggak boleh itu, Be? Nggak boleh, karena ini dihormatin. Oke. Gini, Be, ini kan mumpung lagi ada Kang Deddy nih, Be ya. Orang yang terkenal banget Sunda banget deh pokoknya deh. Kalau bicara Sunda ya Kang Deddy lah pokoknya. Nah, gini, Be. Ini kan baru-baru ini juga banyak banget fenomena kayak Sunda Empire, Emperor itulah. Sunda Empire, Amplifier, Selacawu, terus macam-macam kerajaan-kerajaan lain yang muncul tuh kan. Nah, pandangan Kang Deddy mengenai itu apa? Kang, mengenai itu? Iya, pandangan saya pertama ada imajinasi. Orang ingin membangun kejayaan masa lalu dalam masa kini, dan itu sah setiap orang untuk berimajinasi. Bercerita tentang Sunda Empire misalnya, dari sisi dia memahami Sunda sebagai nilai ajaran universal, itu benar. Dia Sunda, cuman dia nerjemahin Sunda cuman matahari karena dia sun, ngambilnya sun aja. Gitu loh. Dia sun aja ngambilnya. Tetapi di situ kan ada D, ada A. Saya menemukannya bukan matahari aja, matahari, ada gunung, ada laut. Gitu loh. Menerjemahkan itu sebagai nilai yang mengajarkan tentang universalitas hidup, bahwa hidup itu harus ada kesetaraan. Maka lahirnya Pajajaran. Bahwa hidup itu harus senantiasa merawat ekosistem. Yaitu yang lahirlah ajaran Papat Kalima Pancar itu. Bahwa hidup itu harus bernegara. Lahirlah lahirlah ajaran Tritangtu di Buana itu. Bahwa pemimpin itu tidak boleh memperkaya diri, maka lahirlah Siliwangi. Artinya tangtu ya? Iya, tangtu. Kepastian. Tangtu kepastian. Iya, tangtu kepastian. Nah, dari sisi pemahaman itu, dan Sunda tidak terikat oleh sebuah geografis wilayah. Benar dari sisi itu gitu kan, akhirnya lahirlah Sunda besar, Sunda kecil, Sunda Land kan dulu yang menjadi cerita yang diceritakan hari ini gitu, Be. Nah,
bukan wilayah dari sisi pemahaman pelajaran, ajaran, gitu loh. Kan cuman yang menjadi problem dari Sunda Empire cuma satu aja, gitu loh, bahwa seluruh nilai itu akan bangkit kembali dan saya pemimpinnya, dan di sini letaknya itu yang kenapa ente pemimpinnya? Iya, kenapa? Itu aja problemnya. Dalam posisi tidak ada kesiapan. Kan kalau ada kesiapan, saya memimpin dunia hari ini memiliki kesiapan. Ada rekening sekian triliun, sekian puluh ribu triliun di bank, gitu loh. Yang bisa menggerakkan negara, menolong negara-negara miskin, Beh. Jadi kelemahan mereka ini wadul. Iya, persoalannya ngebohong. Ya klaim sebagai keturunan atau klaim sebagai pemimpin tanpa persyaratan. Kalau kata Babe kan persyaratan 3 hal. 1 punya duit, 2 punya wilayah, yang ketiga punya tentara, ya, Be. Iya. Tapi tentaranya ada, Kang. Tentaranya Wilayah sedikit, nggak ada. Wilayah ada nggak panglimanya, ada. deh. Ada panglimanya. Iya, tapi kan nggak punya alat perang. Susah. Jadi tapi kalau dari filosofinya itu benar itu, Kang. Dari sisi kerangka memahami memahami Sunda sebagai nilai universal yang melintasi batas wilayah. Iya, siapa sih? Orang PBB juga mengakui kesetaraan manusia, kesejajaran negara. Iya. Kan mengakui dong kedudukan yang sama di mata hukum. Iya. Kan nggak ada problem. Sunda kan ngajarin itu. Iya. Nah, kalau Sunda itu sendiri, Kang, misalnya gini, Kang. Kan sebelumnya Ana sempat cinta kasih ya. Cinta kasih. Ngajarin cinta kasih sebagai ajaran dunia. Kan Sunda ngajarin. Siliwangi itu apa sih, ajaran cinta itu? Iya, ajaran cinta. Saling mengharumkan. Iya. Saling mengharumkan, Be. Siliwangi itu saling mengharumkan. Oh, Siliwangi. cinta. Jadi cocok dong, Be. Cinta. Saling mengharumkan. Iya. Bukan saling ngejelekin. Makanya kan dari sisi aspek peradaban itu kan mohon maaf ya, kesetaraannya Eropa. Iya. Iya kan? Romantis. Iya. Itu kan orang Sunda. Iya. Sumuhun. Ini Kang. Ini ada lagi, Kang, beberapa perdebatan, Kang, ya. Katanya dari zaman dulu tuh ada pertarungan antara walaupun yang tadi ya Sunda Empire misalnya pada klaim-klaim yang tidak didasarkan pada data empiris, misalkan Pentagon di Bandung, PBB di Bandung. Tapi ya nggak apa-apa. Loh, kan bagus. Iya. Artinya bahwa dia punya kebanggaan dibanding orang tidak memiliki kebanggaan sama sekali. Jadi ada nilai positifnya. Ya, kalau terus-terusan itu diucapin oleh banyak orang dan kolektif mengucapkan itu kan jadi kebenaran. Iya. Kebenaran yang terulang nih ya. Kesalahan yang terulang jadi benar. Iya. Terus gini, Kang. Ini bicara lagi Sunda nih, Kang. Hubungan antara Sunda dan Jawa nih, Kang, ya. Nah, ini kan dari zaman dulu. Itu ada beberapa tadi gua kan sempat diskusi juga sama Mbak Abe tuh mengenai Gajah Mada, Ayam Muruk. Kenapa sih di wilayah Sunda ini, wilayah Jawa Barat ini nggak ada nama-nama jalan itu, Kang? Ya dulu. Gimana ceritanya, Kang? Menurut versi ya dulu mungkin kan itu masuk dalam sebuah mitologi ya tentang kisah Citra Resmi atau Rieke Diah Pitaloka. Yang fraksi PDIP, bukan? Bukan, Be. Oh, bukan ya? Itu Putri Ayu dari Tanah Galuh, Be. Yang perang bubat. Diah Pitaloka itu. Iya. Iya kan? Gitu loh. Diah Pitaloka nggak pakai Rieke, Be. Oh, nggak pakai Rieke. Ya, itu kan cerita. Kalau Diah Pitaloka itu teman saya. Oh, gitu ya. Nah, itu kan cerita Oneng. Itu kan mungkin masuk dalam cerita itu sehingga ada mungkin kebencian sejarah. Tetapi kan pada fakta-faktanya kan sudah nggak ada problem itu. Orang kakak saya nikah juga sama orang Surabaya. Orang Jawa juga. Orang Jawa. Tapi tadi kan Babe sempat gue sempat diskusi sama Babe tadi, Kang, ya, mengenai itu. Itu semua fiktif ya, Be, ya? Kalau menurut saya, Bubat itu kan lapangan olahraga, bukan nama tempat, ya kan. Kemudian Prabu Hayam Wuruk itu, ya kan, dia bukan playboy kalau bahasa sekarang. Jadi rajanya nggak jendil lah. Enggak nyari cewek kesana kemari, nyuruh orang nyariin cewek, enggak lah. Kira-kira itulah prinsipnya. Jadi ini lebih terlihat semacam kayak propaganda. Mungkinkah ini propagandanya Belanda untuk memecah belah antara Sunda dan Jawa?
Ya namanya orang kita kan nggak pernah hidup di masa itu. Gitu Semuanya kan berdasarkan catatan cerita. Nah ceritanya itu kan ada yang mengatakan bahwa itu adalah dari sejarah. Nah sejarahnya itu kan kebanyakan didapat dari kadang-kadang kalau dulu itu cerita pantun. Apa sih kalau dinyanyikan? Pantun. Ada yang dinyanyikan? Ya itu pantun. Cerita pantun. Nah dulu itu kan banyak yang bercerita pada cerita-cerita pantun itu. Ada yang meragukan ya, seperti cerita Perang Bubat itu, tapi ada yang saya kagum, legenda Sunda itu Sangkuriang. Bagaimana tuh Pak? Nah, Sangkuriang. Iya, Sangkuriang kan cerita rakyat, ya, yang itu menjadi mitologi. Yes. Ya kan? Karena pengetahuan di kita dalam pengkajian kerangan memahami Gunung Merapi. Ini Tangkuban Perahu. Iya, belum sempurna ilmunya. Apa ilmu Gunung Merapi itu ilmu apa sih, Be? Apa itu? Apa vulkanologi? Vulkanologinya belum berkembang sehingga memahami Tangkuban Perahu menjadi sebuah cerita legenda. Tetapi esensinya kan satu, dimanapun sama, itu cerita itu kan versinya sama. Banyak lah di semua daerah punya versi, cuman dalam cerita yang berbeda. Ngawinin ibu tuh nggak boleh, intinya itulah. Iya, artinya begini Kang Dedi, titik ini ketemu ya saya. Sangkuriang, the religion, agama. Nah di sini tingginya sastra Sunda itu justru menjadi nama tokoh yang kontroversial. Sangkuriang itu, ya kan? Padahal itu artinya the religion. Jadi ada tradisi pendatang dari Kaukasia, kawin sedara. Ya kan? Lantas itu digambarkan pada seorang yang disebut Sangkuriang, nama yang kontradiktif, sedangkan dia artinya religion. Nah, Dayang Sumbi, sang ibu menolak itu. Lalu dia suruhlah Sangkuriang bikin perahu dan dia pergi. Sampai di situ ceritanya. Sebenarnya tambahan perahu ditendang jadi gunung itu tambahan aja. Iya makanya. Sebab orang Betawi, Kang Dedi nggak yakin kalau gunung bukan perahu katanya Pak, yang ditendang nasi uduk. Kan nasi uduk kayak gunung. Nah, sehingga dari religion itu kita bisa memahami bahwa nilai-nilai fundamental tentang penyerahan diri pada Hyang Tunggal, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus nilai-nilai sosial yang dibangun dengan silih asih, kemudian nilai-nilai itu sudah hidup dalam sebuah kebudayaan orang Sunda sejak lama. Itulah makanya saya terus terang, saya nggak tutup tedeng aling-aling. Legenda atau folk tale yang saya paling menarik adalah Sangkuriang. Artinya bahwa dari sisi aspek nilai ajaran, orang Sunda sudah memiliki kedudukan ajaran yang sangat tinggi. Betul. Gitu. Mengharamkan kawin sedara, gitu bahasa Babe ya, mengharamkan tidak makan. Makanan sesuatu yang kira-kira bertentangan dengan nilai kemanusiaan itu yang saya katakan. Sehingga orang Sunda misalnya malah banyak makan ayam. Hayam. Hayam pun kan orang Sunda itu secara umum dalam sisi ajaran kan dibikin bakakak. Bekakak ayam yang kepala. Nah, ini kan kayak bekakak. Bekakak itu bentuk penyerahan diri itu. Bekakak. Yang kemudian dibuat untuk sesajian. Betul Pak. Nah, itu dari situ aja. Jadi orang Sunda itu kedudukan yang tertinggi, makan daging itu ya kaki dua. Saya mau lanjut dikit dengan Sangkuriang ya. Jadi nggak makan-makan lagi yang lain. Kawin sedara itu perlawanannya se-Indonesia. Perlawanannya ya. Misalnya suku terasing Lingon di Halmahera itu kawin sedara. Itu diusir. Tapi yang saya kagum dengan Sunda ini, dia melawan itu dengan puisi, dengan folk tale. Itu yang saya kagum. Di tempat lain digusur fisikal. Karena orang Sunda itu kan halus, Gitu ya. Karena orang Sunda halus, maka dia menyampaikan sesuatu itu dengan silip, sindir, sindang, siloka, sasmita. Dia dengan silip, sindir, sindang, siloka, sasmita. Artinya apa? Bahwa menyampaikan sesuatu itu dengan simbol-simbol. Dan orang yang bisa membaca dengan fenomena simbol itu, dialah orang yang sasmita warusa durung winara. Dialah orang yang bisa memahami alam ini dengan baik, cukup dengan tanda-tanda. Tinggi kok. Jadi misalnya aja ya kan, saya mempelajari salamnya ya kan, sampurasun itu kan.
Sampur ada nama tempat di Cilincing, itu kan akses masuk dari laut. Iya. Jadi kalau kita mengucapkan Sampurasun mau datang, itu izinkanlah saya masuk. Iya, jelas masalah. Tinggi kan? Izin. Tinggi itu. Nah, sehingga dalam perspektif itu, karena dia tinggi, kan kenapa tinggi? Karena faktor makanan. Kan orang Sunda tidak makan sesuatu yang berat-berat. Daun-daunan, buah-buahan, bebetian, ikan, ya kan? Terus kemudian yang paling tinggi ayam. Iya, kaki dua. Oke, iya. Ya gimana dia tidak memiliki tingkat sensitivitas yang sangat tinggi? Cuman ada titik lemah di situ. Apa maksud titik lemahnya, Kang? Karena dia sensitif, pundungan. Oh, ngambekan. Ngambek arti pundung. Pundungan, nggak dablek. Pundungan. Jadi kalau dia tersinggung, nggak mau bertengkar, orang Sunda pergi. Udah ngambek deh. Udah pergi dah, nggak mau ribut. Ya Be ya? Iya. Sehingga orang mengatakan daya juangnya rendah. Padahal karena pundungan. Karena sebenarnya dia sensitif, dia hidup mengandalkan perasaan. Kalau rasanya sudah tidak bisa menerima, ngapain harus bertengkar? Udah pergi aja. Maka rajanya disebut Ngahiang. Iya. Sebenarnya kan rajanya pergi tuh pundung. Pergi bukannya ke apa ruang angkasa. Dia pundung aja karena pergi aja udah. Karena lingkungannya udah berantakan, rakyatnya nggak bisa diurus lagi, paham dari luar sudah masuk. Makanya dengan dibilang kuat. Baranang Siang, pergi dengan terhormat. Iya, udah pergi aja. Jadi raja ngambek. Pergi. Pergi dengan terhormat. Dia karena terhormat. Oke. Baranang Siang. Ya apa sih ceritanya, Kang, itu, Kang, mengenai itu? Baranang Siang begini ya, kita cerita tentang kerajaan Sunda, ya kan. Jadi ketika ada boykot terhadap perdagangan kerajaan Sunda oleh Mataram dari 1550 sampai 1579, ekonomi Sunda merosot. Jatuh. Itu. Karena itu dia nggak mau melakukan perlawanan. Ya sudahlah, begitu aja. Saya pergi aja. Di akses Baranang pelabuhannya Siang. ditutup. Udah. Akses pelabuhannya ditutup. Justru malah dengan kejiwa besaran itu. Iya, dia biasa ngirim itu. Kalau kata Babe kan kemarin ya, Lada. biasa ngirim lada ke Portugis ya. Yes. Ke Portugis, pelabuhan Sunda Kelapanya, Sunda Kelapa, Be? Ditutup. Di Pelatama ditutup sama Mataram. Ancol juga ditutup. Nggak bisa lagi kirim barang. Oh, disitulah jatuh. Dia nggak mau perang. Nggak mau. Walaupun kavalerinya ada terdiri dari 4.000 ekor kuda. Itu Tom Pires yang bilang. Padahal kuat ya, Be ya? 4.000 ekor kuda sekarang dia aja kuat, ngalah. apalagi dulu. Oh, ini menarik lagi nih. Jadi filosofi Sunda itu lebih baik gue cabut Udah daripada tinggalin gua perang. aja deh. Oh, Sehingga kan tradisi waktu itu dari sisi politik Manggati Payun. oke. Ya lu duluan. Ya, orang Sunda itu kalau disuruh duduk di depan nggak mau. Iya. Manggati Payun. Oh. Selalu menghargai orang lain. Nah, prinsip-prinsip politik itu berlaku pada waktu itu. Ketika orang Sunda homogen sama orang Sunda lagi, ya itu cocok karena sama-sama yang perasa lagi. Ini karena para kiai. Karena kalau para kiai NU misalnya, kiai NU yang langitan itu kan begini. Semuanya begini kayaknya. Iya. Apa itu maksudnya, Pak? Ya, Saling nyodorin. saling lah. jodorin, monggo Saling nyodorin, Payun. Iya. Oke. Betul. Nah, yang mau duluan. Nggak mau gitu ya. duluan, semuanya merasa ya akhirnya saling menghormati, lama tuh duduk ke Oh depan. iya, betul ya. Bagus lah. Iya, Itu iya, apa iya. sifat ya, tabiat. Tabiatnya. Sunda, ya. Tetapi persoalannya kan Sundanya sudah heterogen, pendatangnya banyak. Iya, Kalau terus-terus Manggati Payun diambil orang terus nggak kebagian. Nggak bisa nyalek. Nggak bisa. Jadi sekarang filosofinya diganti, bukan Manggati Payun, haling ku aing. Haling ku aing. Ajar bae gitu. Aing oke bisa. Karena kan iklimnya sudah berbeda. Iya. Alamnya udah beda. Gini loh, orang Prasa berkumpul sama orang Prasa. Oke. Nggak ada problem. Iya. Bagaimana kalau orang Prasa bergabung Orang sama orang yang nggak punya perasaan? Iya, ajar udah. Dihajar terus. Nggak dipersilakan aja diambil, gimana persilakan? Iya. Orang nggak ada persilakannya diambil. Ya kan di tradisi Sunda Jawa sama. Kalau kita bertamu belum dipersilakan kan nggak boleh dulu minum. Oke, iya. Dia ada jenis lagu yang sangat halus, namanya balebat. Balebat. Gimana, Be? Coba, Be, dikit, Be. Waduh, saya kagak bisa. Yang bisa titim-patimah. Iya kan? Saya Ya, mah kagak bisa. balebat itu matahari terbit. Nah, sebelum matahari terbit itu ada balebat. Oh. Jadi nyanyinya Ada warna-warna yang getaran merah-merah. suara. Merah. Getaran suara mereka seperti orang kedinginan. Itu mengingatkan saya kepada lagu-lagu klasik Peru. Oke. Gitu. Oh gitu, Be. Ada pengaruh Peru gitu. Iya, nanti kita kira kalau kita bicara tentang Gunung Padang ya. Gunung Padang ya. Ya, tapi tidak seluruh
Tatar Sunda. Iya. Gitu, Terus gini Pak. Kang, menurut Kang Deddy, dari sisi kesundaan nih Kang ya. Filosofi apa yang sudah mulai hilang dari orang-orang Sunda? Ya hampir semua filosofinya nggak dipakai secara umum. Kenapa Kang? Ya karena kan memahami Sundanya suku. Bukannya konsep. Tidak memahami Sunda sebagai konsep besar tentang peradaban. Iya. Oh, jadi Sunda dianggap suku. Iya, Sunda dianggap suku. Tidak memahami Sunda sebagai ideologi. Iya. Kalau saya kan memahami Sunda sebagai ideologi, bukan sebagai suku. Jadi, Kang Deddy kalau ditanya sukunya apa? Ya Sunda, tetapi Sundanya ideologi yang mengajarkan papat kalima pancer, yang mengajarkan tritang tu dibuana. Iya. Ideologi tapi itu ya? Ideologi. Pandangan hidup lah. Oke. Nah, ya kan sekarang Pancasila. Lo Pancasila mau diterjemahin jadi apa sih? Mataharinya terbit di timur, tenggelam di barat. Derajatnya sudah bisa diukur berapa derajat dalam setiap hari. Kemudian anginnya berhembus, tekanannya berapa. Dari situ kan pengetahuan. Dari pengetahuan itu lahirlah karya-karya yang harus kita buat. Sehingga buat tajuk itu didasarkan pada itu. Sip. Oke. Jadi intinya ya saya kira perlu disusun Sundanologi. Sundanologi. Wah, ini menarik nih, Be. Iya. Sundanologi. Jadi pengetahuan tentang Sunda. Tentang Sunda. Karena kan bukan hanya blood seperti dikatakan oleh Pak Deddy tadi. Bukan hanya darah ya, Be. Bukan hanya darah. Kesundaan itu adalah pandangan hidup. Iya. Bahkan pandangan tentang dunia, wealth and suwung. Iya, sehingga ketika memahami Sunda, secara ideologi saya tidak akan lagi memahami biologi. Biologi boleh dari mana saja lahir. Jadi misalnya kalau saya orang Padang pun saya kalau Ya silakan aja. bisa juga mengaku saya orang Sunda gitu. Kalau saya- Secara ideologi bisa Anda Sundanis. berperilaku sebagai orang Sunda, Oke. bersikap sebagai orang Sunda, toleran, Maka kita orang Sunda. nulungkan nubutu, nalangkan ususnya, ngantirkan usin, nyangankan ufaikan, maka Anda sudah menjadi Sunda secara ideologi. Iya, gitu. Dan Anda Oke. adalah saudara saya. Sip. Menarik nih, Be. Iya. Jadi Sunda itu bukan darah ya, Be ya? Bukan saja sekedar Bukan darah. saja darah. Bukan sekedar darah. Oke. Itu Tapi pandangan penjelasan dan yang pemikiran penting. ideologi itu Saya ya? kira ini penjelasan penting untuk dipahamin oleh banyak orang ya. Iya, Keterangan iya. ini penting, Iya. ya. Nah, gini, Be. Kalau ini kan kita diskusi kita dari tadi itu mengenai kesundaan. Nah, kalau menurut Kang Deddy, siapa tokoh mungkin Kang ya? Tokoh dari ini sejarahnya gimana sih Sunda? Dari itu Sunda. kok bisa muncul ideologi Sunda itu? Siapa sih begini. tokohnya? Saya sebenarnya kan tidak secara spesifik belajar. Saya otodidak aja memahami Jadi- ideologi itu lewat perjalanan hidup. Oke. Ini nggak fair pertanyaan ini ditujukan ke Pak Deddy, mendingan ke saya. Oh iya. Juru bicara Sunda sekarang ini bernama Deddy Mulyadi, SH. Itu udah. Iya, enggak lah. Jangan ditanyakan dia dong. Iya. Dari sisi figuritas kan kita tidak bicara figur ya, karena ideologi. Ideologi itu kan nggak bisa dibuat figur. Bukan, maksudnya gini Kang, mungkin yang sudah Jubirnya. semacam kayak ajaran Sunda ini. Ajaran. Pada masa lalunya, pertanyaan saya ini pada masa Iya, Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi. Ki Pamanah Rasa, Iyalah. Oh, Maksud itu saya maksudnya. kan Sri Baduga Maharaja. mesti ada penyambung lidahnya. Kali Iya. istilah Bung Karno penyambung lidahnya. Tetapi ini. itu kan Iya. dalam Ini untuk masa kini, Be. Maksudnya untuk Ini, yang dulunya ini. tuh ya. itu kan dalam alam. Kalau sekarang mungkin sudah di alam makrokosmos dia. Makrokosmos. Iya dong. Apa maksudnya itu, Kak? Ya sudah di alam di luar alam kemanusiaan. Prabu Siliwangi. Iya, dia di alam lain lah. alam lain. Iya. Gitu kan kalau kata B.J. Habibie, dalam dimensi yang berbeda. Iya itu yang pas. Iya. Karena dia dalam dimensi yang berbeda, tetapi kan dalam teori tentang energi, dimensi yang berbeda kan tidak mati. Masih ada energi. Bisa hidup. Ya energinya bisa tertransformasi. Oke. Bagaimana mentransformasi? Ya mengikuti jejak. Jadi- Disebutnya napak tilas. Jadi dalam fisika beliau menggunakan hukum kekekalan energi. E sama MC dengan kuadrat. 1. Iya, sama. Iya, itu kata Babe. Babe hebat banget. jadi terakhir nih. Nah. Jadi Sunda itu lahir dari filosofinya awalnya tuh Prabu Siliwangi ya. Iya. Prabu Siliwangi akhirnya menciptakan ideologi ini. Ya bukan, gini loh. Prabu Siliwangi itu mengajarkan tentang tata hidup yang benar. Kesundaan. Iya, tata hidup bukan tata hidup bernegara. Oke. Tata hidup, tapi saya bilang tadi, Prabu Siliwangi ngajarin tata salira. Oke. Bagaimana membangun diri. Iya. Tata
negara, bagaimana membangun negara, tata buana, bagaimana menjaga hubungan antar negara dunia. Ya kemudian ketiga, ya empat, tata surya, bagaimana dia keluar dari ini masuk dalam makrokosmos Tapi itu. sebelum Prabu Siliwangi apa sudah ada? Ada lagi, dia pasti ada lagi sebelumnya, ada lagi sebelumnya, ada lagi sebelumnya. Sehingga dalam pandangan itu maka saya katakan orang Sunda sudah tauhid sejak lama. Sudah tauhid sejak lama. Iya, karena agamanya tole. Itu waktu Prabu Siliwangi itu tole. Orang tole itu termasuk dalam ibadi. Kita memberi salam tiap tahiyat. Assalamu alaina ala ibadis solihin. Dia kaum ibadi dijanjikan sorga. Gitu. Oke, Pak. Bukan Hindu ya, Be ya? Bukan Hindu. Oke, Pak. Ini dapat banyak banget sekarang kita penambahan wawasan nih, Be. Oh iya. Cakrawala wawasan kita tambah lagi, apalagi dengan ada Kang Dedi tadi. Mengenai kesundaan, ya cukup luar biasa ya, Be ya. Teman-teman semua jangan lupa like dan share video ini. Tuliskan komentar kalian di bawah bagaimana pandangan kalian mengenai Sunda. Dan juga siapa yang udah pernah ke Masjid Tajuk Gede Cilodong. Gede Cilodong ini. Cai Lodong. Iya, Cai Lodong. Lodong tuh bambu. Masjid Tajuk Cai Cilodong. Cai Lodong. Cai Lodong tuh cai itu air. Lodong itu tempat minum yang terbuat dari bambu. Siapa yang udah pernah kesini, tulis di komentar di bawah. Nah, kalian yang main ke Purwakarta, lo mesti wajib datang ke sini, guys. Jadi ini memang masjid yang di luar tempat ibadah, ini kayak asik juga nongkrong di sini, Kang. Banyak banget tempat-tempat nongkrong asik. Asik. Kelilingnya ada sawah, ada saung-saung. Bukan sawah, huma. Iya, nanam padi di darat. Oke, gitu aja, kan. Jangan lupa like dan share video ini, subscribe channelnya, klik tombol loncengnya biar lo terus update di channel Macan Bialis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.